Kenapa di sini susah lapangan pekerjaan? Karena banyak perusahaan asing juga pusing kepala, banyak kali burokrasi, banyak kali aturan-aturan. Makanya mereka untuk membangun perusahaan di sini karena burokrasinya aneh kali, sulit, belum demo-demo, belum banyak libur. Hola netizen yang tercinta. Sosok Bunda Korla memang selalu menyita perhatian publik. Banyak statement atau pernyataan yang dilontarkan dirinya dalam sosial media maupun secara langsung yang dirasa cukup membuat gembar media sosial. Baru-baru ini viral video dalam siaran langsung di Instagram pribadinya. Dirinya mencoba menjawab pertanyaan terkait apakah orang berusia 30 tahun masih bisa bekerja di Jerman. Dengan cukup tegas dan berani, Bunda Korla menjawab pertanyaan tersebut bahwa di Jerman sama sekali tidak ada batasan usia kerja, tidak seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang dinilai membatas-batasi umur seseorang dalam syarat mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya itu, dirinya juga menyoroti peran pemerintah yang cenderung lepas tanggung jawab atas kondisi masyarakat Indonesia yang masih dirasa cukup kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan. Bunda Korla merasa sakit hati atas kondisi banyaknya masyarakat di atas 30 tahun yang sudah tidak bisa mencari pekerjaan. Dirinya menilai secara fisik, tenaga, dan pemikiran seseorang yang berusia 30 tahun dirasa masih mampu untuk bekerja. Dirinya juga menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait batasan usia kerja merupakan hal yang nyeleneh. Tidak hanya itu, Bunda Korla juga memberikan harapan kepada para calon presiden selanjutnya untuk mampu dengan berani menggebrak kebijakan-kebijakan yang dirasa merugikan rakyat Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Bunda Korla berkata, mengapa di Indonesia banyak pengangguran? Karena adanya batasan usia. Ya, aku sangat setuju. Yups, rekrutmen kerja di Indonesia ini masih menganut diskriminasi, baik itu usia, pendidikan, gender, bahkan penampilan. Bahkan, orang yang baru tamat sekolah saja sudah diminta pengalaman kerja. Yang lebih parahnya lagi, ini pengalaman saya ya, kalau mau masuk ke perusahaan-perusahaan besar itu harus pakai uang dan pakai orang dalam. Aku sangat setuju dengan pernyataan Bunda Korla. Banyak netizen yang setuju dengan pendapatnya Bunda Korla karena memang pekerjaan di Indonesia itu dibatasin ya. Cuma kata-kata mengkisminkan itu dalam hal pekerjaan menurut saya nggak sepenuhnya benar ya guys. Ya kalau misalnya mengkisminkan dalam hal korupsi ya. Terus yang kedua dalam hal orang dalam ya masih ada berlaku seperti itu KKN ya. Tapi dalam hal usia atau persyaratan-persyaratan lain itu adalah keinginan dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang menjadi tolak ukur ya, kenapa sih beda antara Jakarta dan antara Indonesia dengan Jerman itu karena jumlah penduduknya guys. Jumlah penduduk Indonesia begitu banyak kalau di sana dan di Jepang sudah penduduknya itu udah pada malas nikah, child free ya. Jadi mereka itu yang namanya seusia Bunda Korla ya karena mereka butuh pekerjaan ya gampang untuk dilatih. Nah kalau di Indonesia, wih satu bapak bisa berapa anak karena istrinya kan berapa orang ya kan guys, bahkan satu keluarga bisa 3 atau 4 anak ya, kayak Atta Halilintar dia punya anak udah 2 nih, tapi kan menurut budayanya dia harus ada laki-laki jadi masih harus cari laki-laki. Nggak apa-apa lah kalau Atta itu karena kaya. Nah kalau orang Indonesia nggak punya duit dan punya duit ya tetap anak harus jalan ya karena katanya sih prinsipnya rezeki anak beda-beda ya. Nah budaya-budaya seperti itu yang membuat penduduk Indonesia tuh masih banyak, bahkan nomor 4 di dunia ya setelah Cina, India, terus satu lagi baru Indonesia ya kan guys. Terus berikutnya lapangan kerja di Indonesia dikit sedangkan di sana berlimpah. Orang yang pekerjaan seperti Bunda Korla itu, orang yang kualitasnya seperti Bunda Korla itu sedikit. Di situ sekolah tinggi, beda ya guys. Jadi orang-orang seperti Bunda Korla itu emang dibutuhkan. Beda dengan Indonesia, orang-orang seperti Bunda Korla tuh banyak yang pendidikannya seperti Bunda Korla, tapi yang pendidikan tinggi dikit. Nah beda kan. Nah jadi nggak heran kalau tenaga kerja di Indonesia itu oleh perusahaan dimintanya banyak ya, dari segi usia harus muda, harus pengalaman, pendidikannya, penampilannya, bahkan ada yang harus punya motor, punya mobil untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi buat saya nggak sepenuhnya pernyataan Bunda Korla ini benar ya, nggak sepenuhnya benar. Jadi kalau dibilang mengkisminkan ya saya nggak setuju banget ya, karena kita beda negara kita Indonesia dengan Jerman.
Itu saja dari saya guys ya. Satu, perbedaannya kita itu penduduknya paling banyak, dari segi pendidikan juga gimana ya. Dan yang ketiga, jumlah lapangan kerja juga nggak sebanyak dengan di Jerman. Jadi begini ya Buncor ya, kita tidak bisa samakan Jerman Eropa dengan Konoha. Sebab di Konoha ini kita setiap tahun memiliki bonus demografis yang adalah 5 juta bayi. Jadi setiap tahun itu ada 5 juta brojolan. Sebab budaya di sini yaitu wanita mau siap atau tidak siap, mau kaya atau bokeh harus brojol. Maka banyak kali anak muda di sini. Sedangkan di Eropa kita tahu kelahiran itu sangat rendah. Makanya semua di sana aki-aki nini-nini. Makanya mereka membutuhkan tenaga kerja yang diimport dari Turki, dari Afrika, dari Asia. Banyak kali juga orang Konoha atau orang Filipina, orang Thailand. Banyak kali yang menuju ke Eropa untuk bekerja. Karena di sana anak muda tidak ada, karena kelahiran sangat tidak ada, minim. Jadi di sini di Konoha, karena begitu banyak anak muda yang kerja di mana-mana, maka perusahaan itu disombong. Mereka mengatakan kalau kamu mau kerja sama kami, gaji sekian. Kalau kamu tidak mau, itu antri tuh banyak di luar anak muda di sana yang bisa gantikan kau. Oleh sebab itu kita bisa samakan ini Jerman sama Konoha. Dan juga kenapa di sini susah lapangan pekerjaan, karena banyak perusahaan asing juga pusing kepala, banyak kali burokrasi, banyak kali aturan-aturan. Makanya mereka untuk membangun perusahaan di sini karena burokrasinya aneh kali, sulit, belum demo-demo, belum banyak libur. Liburnya banyak kali. Setiap agama diliburin, agama inilah, agama itulah, belum ada hari nasional lah, hari mama, hari papa, hari tante, hari nenek, banyak kali libur. Maka perusahaan asing tidak suka. Mereka lebih memilih negara-negara seperti Vietnam atau Thailand atau Chungkwo, China, di mana jelas tidak ada banyak, maaf kata, banyak agama dan tidak ada banyak libur-libur dan tidak ada itulah semua jalan-jalan ya. Apa itu kepepet, apa itu hari-hari kepepet, apa itu hari kejepit ya, hari kejepit. Seperti kalau kita itu jepit sesuatu di tengah-tengah kejepit gitu kan. Di sini banyak kali jepit-jepit. Makanya saya punya usaha di sini restoran, banyak kali yang jepit-jepit ya. Kalau restoran masih oke lah, atau mall senang sekali kalau ada hari kejepit karena mall itu penuh. Tapi kalau pabrik bagaimana? Libur terus. Makanya banyak perusahaan tidak mau bangun perusahaan di sini, apalagi kalau nanti ada UMR demo-demo. Habis itu ya orang asingnya pusing gimana caranya. Jadi memang lapangan di Medan itu sangat berbeda antara Jerman sama Konoha. Jadi kita tidak bisa samakan. Di sini kebanjiran anak muda karena ada pepatah, mau susah atau senang atau menderita yang penting ngumpul. Makanya semua brojol banyak anak karena ada pepatah, banyak anak banyak rezeki. Tapi itu adalah pikiran jadul karena sekarang sudah terbukti kalau memang banyak anak ini tidak dilatih, tidak ditrain, tidak punya SDM yang bagus, maka akan menjadi beban negara. Seperti apa dikatakan Rocky Gerung. Apa gunanya banyak anak muda brojolan setiap tahun 5 juta kalau mereka tidak punya SDM, tidak ditrain? Mau jadi apa mereka? Dan banyak kali juga para pejabat mengatakan, yang saya heran ya, mereka mengatakan kami harus import pekerja-pekerja dari Chungkwo, dari China karena SDM lokal ini tidak bagus. Yang ngomong itu menteri sendiri, bayangkan saja. Atau mungkin pemimpin-pemimpin mengatakan SDM kami tidak bagus. Lah, yang mimpin kau yang bikin kebijakan peraturan. Kenapa kau bisa katakan bahwa SDM di situ tidak bagus? Aneh gitu. Kau yang di sana yang punya kuasa selama 10 tahun untuk mengubah sistem pola hidup, pola berpikir, pendidikan, kau ngomong sendiri bahwa SDM di negerimu itu tidak baik. Itu saya geleng-geleng kepala. Kalau yang ngomong saya yang bukan di sana, oke lah. Tapi yang ngomong itu yang menjabat, yang digaji. Terus kau ngapain aja? Kamu sedang meludahi negaramu sendiri. Ya seperti dikatakan guguk itu kembali makan ke muntahnya sendiri dan menjelekkan diri sendiri. Dan itu menjadi alasan mengapa mereka mau import orang asing dari Chungkwo, dari Eropa yang pintar-pintar. Oleh sebab itu di sini Buncor, orang pintar-pintar itu diimport ya untuk jadi manajer perusahaan, pabrik atau
hotel atau kantor bla bla bla. Tapi yang lokal ini muda-muda ini hanya jadi jongos. Begitulah ceritanya. Mereka itu stuck di situ. Karena tadi itu berlimpahlah anak muda yang kadangkala ini tidak siap untuk berkompetisi. Jadi ada kesenjangan, ada benar-benar perbedaan sekali itu antara pemimpin sama staff. Jadi ya Buncor di sana bisa bekerja di Jerman karena medannya berbeda. Tapi saya setuju, orang-orang seperti Buncor atau seperti saya yang pernah tinggal di Eropa, di Italia, saya pernah tinggal di Italia, di Jerman juga di München, ya di Munich setahun, saya juga pernah tinggal di Inggris 5 tahun. Harusnya kami yang jadi menteri, karena kami pernah menderita, kami pernah jadi babu di negara orang, yaitu di Italia saya, di Jerman, di Inggris, saya mengerti aturan-aturan. Tapi di sini orang jadi pemimpin itu nggak pernah susah. Mereka lahir pun nggak kaya. Mereka cuap-cuap janji nggak pernah menderita. Makanya mereka nggak bisa menasihati. Makanya kalau Buncor ngomong kan bukan karena artis doang, tapi karena mengalami, tahu bahwa proses itu berbeda. Perjuangannya harus begini. Ini langkahnya karena kami itu pernah alami. Jadi negara ini menurut saya Konoha tidak bakal maju kalau dipimpin sama orang-orang yang tidak pernah menderita. Cuman orang-orang titipan-titipan karena bekas orang kaya, mereka turunan darah biru, darah cumi. Jadi mereka tidak punya empati. Mereka tidak mengerti apa artinya bokeh, apa artinya nggak bekerja. Apalagi kalau mereka itu adalah anak orang kaya. Mereka itu punya gelar-gelar dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi mau berubah susah. Saya justru menantikan seorang pemimpin yang dulunya miskin itu kismin, dulunya melarat, tapi dia jadi seseorang karena dia pernah mengerti apa artinya melarat dan terutama pernah tinggal di luar negeri. Jadi bubak, yaitu jongos seperti kami Buncor, agar benar-benar bisa membangun negara Konoha dengan sistem yang adil seperti di Eropa, di negara barat yang terbukti memang lebih adil. Begitu Buncor seminarku yang memang singkat ini, tapi saya harus tekankan memang susah kali ya. Di sini banyak perusahaan sombong-sombong karena mereka pikir kamu nggak mau kerja untuk aku dengan gaji sekian, silakan pergi. Aku akan cari itu yang udah banyak anak muda. Jadi mereka menekan dan anak muda di sini ya terpaksa ambil kerja seadanya. Sekian Buncor seminar dan mungkin saja ya siapa tahu kita bisa berjumpa satu saat. Mungkin kita akan jadi menteri kalau ditelepon sama presiden yang nggak tahu siapa. Mungkin Presiden Sontoloyo.